Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Amiruddin KDR, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, keselamatan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan menelusuri jejak hidup seorang tokoh karismatik, seorang alim yang gigih dalam membangkang pendidikan Islam, yaitu Kiai Haji Imam Yahya Mahruz. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Mahruz Ali, sesepuh pondok pesantren Lirboyo yang memiliki andil besar dalam kemajuan pesantren. Nama Kiai Haji Imam Yahya sendiri menyimpan harapan mendalam dari sang ayah. Imam Yahya diambil dari nama seorang pemimpin Yaman di era 40-an yang bergelar Amirul Muslimin, seorang ahli di bidang politik, strategi, dan penguasaan ilmu alat seperti nahwu dan sorof. Tentu Kiai Haji Mahruz Ali berharap putranya kelak dapat meneladani kehebatan Imam Yahya, sang Amirul Muslimin. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1949 di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo. Ayahnya adalah Kiai Haji Mahruz Ali dan ibunya adalah Nyai Zainab. Darah pesantren mengalir deras dalam dirinya, sebab kakek beliau dari pihak ayah tak lain adalah Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang sangat dihormati. Kelahiran Kiai Haji Imam Yahya menjadi secercah harapan untuk melanjutkan perjuangan keluarga dalam mengurus dan mengembangkan pesantren. Sejak belia, Kiai Haji Imam Yahya mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orang tuanya, Kiai Haji Mahruz Ali dan Nyai Zainab. Mendidiknya dengan penuh perhatian, membentuknya menjadi pribadi yang alim dan berakhlak mulia. Tak heran setiap malam Kiai Haji Imam kecil melakukan sorogan Al-Quran kepada sang ayah, Kiai Haji Mahruz Ali. Dalam mendidik putranya, Kiai Haji Mahruz Ali dikenal sangat tegas. Ketegasan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa disiplin, ketegasan, dan keberanian kepada Kiai Haji Imam Yahya. Terutama dalam belajar Al-Quran, Kiai Haji Mahruz Ali tidak ragu untuk mengoreksi bacaan sang putra dengan sungguh-sungguh. Memasuki usia remaja, Kiai Haji Imam Yahya selalu mendampingi ayahnya dalam berbagai kegiatan. Beliau setia menderek Kiai Haji Mahruz Ali kemanapun beliau pergi, hingga suatu peristiwa unik terjadi sekitar tahun 1968 saat beliau menemani sang ayah dalam sebuah perjalanan. Ketika melintas daerah Trowulan, Mojokerto, tepat di depan lokasi yang diyakini sebagai bekas petilasan Kerajaan Majapahit, Kiai Haji Imam Yahya mendengar suara misterius yang tak dikenal. Suara itu tiba-tiba muncul, seolah memberikan perintah yang jelas. Suara itu berkata, "Awakmu sesuk mangkato mondok ning sarang, ojo ngomong sopo-sopo, sangu sak cukupe, ojo kondo sopo-sopo." Kiai Haji Imam Yahya terkejut dan bingung dengan suara misterius tersebut. Namun beliau meyakini bahwa suara itu adalah sebuah isyarat. Keesokan harinya, hanya dengan berbekal uang 25 perak, beliau meninggalkan rumah untuk melaksanakan perintah yang didengarnya di perjalanan. Beliau pergi tanpa berpamitan kepada keluarganya, yang tentu saja membuat sang ibu sangat khawatir dan kebingungan. Bahkan
Ibu dan pamannya, Kiai Haji Marzuki Dahlan, menduga bahwa Kiai Haji Imam Yahya kembali menekuni profesinya sebagai sopir dan kernet yang pernah beliau jalani sebelumnya. Waktu terus berlalu tanpa kabar dari Kiai Haji Imam Yahya. Keluarga bahkan melakukan pencarian hingga ke berbagai daerah di Jawa dan Jakarta. Setelah 3 bulan berlalu, barulah tersiar kabar bahwa Kiai Haji Imam Yahya telah menjadi santri di Pondok Pesantren Sarang. Di sana, beliau menimba ilmu kepada Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama karismatik yang sangat dihormati. Awalnya, Kiai Haji Imam Yahya menghadap Kiai Haji Zubair, ayah Mbah Mun, untuk menjadi santri beliau. Namun, Kiai Haji Zubair justru mengarahkan Kiai Imam Yahya untuk menemui dan berguru kepada putranya, Kiai Haji Maimun Zubair. Selama di Sarang, Kiai Haji Imam Yahya mempelajari berbagai kitab hingga khatam bersama Mbah Mun. Di antaranya adalah Nasoihul Ibad, Alfiyah Ibnu Malik, dan Syarah Ibnu Aqil. Ada kisah menarik saat beliau mengikuti pengajian di Sarang. Beliau tercatat mengikuti kelas 5, namun merasa kurang tertantang. Uniknya, beliau tidak turun kelas, melainkan langsung naik ke kelas 6. Namun, lagi-lagi beliau merasa tidak betah dan akhirnya memilih untuk mengikuti kelas 1 Sanawiyah. Perjalanan beliau di berbagai tingkatan kelas terus berlanjut hingga kelas 3 Sanawiyah, di mana beliau tidak menetap lebih dari 1 bulan di setiap kelasnya. Hal ini menunjukkan kecerdasan dan dahaga ilmu beliau yang luar biasa. Pada tahun 1974, Kiai Haji Imam Yahya bersama sang ayah menunaikan ibadah haji dan sekaligus memperdalam ilmu di Mekah. Beliau belajar di Universitas Islam Madinah Al-Munawwaroh dan berguru kepada ulama-ulama besar seperti Sayyid Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Fadani, dan Dr. Muhammad Abduh Al-Yamani.